Bismillahirrahmanirrahim. Kita geser dulu. Gimana? Kurang gede apa pas nih tulisannya? Aku kamu 70993 Pak Ustadz, gimana hukumnya zakat mani? Waduh. Ini panjang lagi ya nanti fikih ya. Aku kamu mohon pencerahannya ya nanti ya Pak ya mungkin. Kita lanjut dulu materinya. Oke. Wasani. Nah, ini wawonya atop, asani maktuf. Ya. Asaninya ini adalah mubtada ya. Mubtada yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Wasani. Jadi asani mubtada yang dirofakan dengan dhammah muqaddar. Begitu. Maka butuh khobar. Nah, khobar itu adalah isim yang rofa. Nah, jadi khobar itu adalah isim yang rofa. Maka dibaca al-fatonatu. Al-fatonatu khobar yang dirofakan dengan dhammah. Oke. Maka depannya ketemu isim mausul. Allati. Oke, Bu Mimi, terima kasih. Pak Nasihin Sumsel hadir ya, alhamdulillah. Pak Nasihin istiqomah ya Pak ya, alhamdulillah. Oke. Intan iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke. Allati. Jadi allati ini adalah isim mausul. Nah, isim mausulnya sebagai naat dari al-fatonatu. Oke. Teh Mimin terima kasih. Ya. Pak Rahman Tea juga hadir alhamdulillah. Jadi allati isim mausul sebagai naat dari al-fatonatu. Oke, terima kasih. Pak Useng, terima kasih Pak Useng. Semoga berkah ya. Karena yang jadi naat adalah isim mausul, maka butuh silah mausul. Silah mausul itu harus kalimat. Ya, harus kalimat ya. Nah, di sini ada fi'il mudhari. Ya, dibaca majhul yutasawwaru. Ya, yutasawwaru. Jadi yutasawwaru ini adalah fi'il mudhari majhul. Domirnya huwa, belum bisa menjadi naibul fa'il. Ya, belum bisa menjadi naibul fa'il. Oke, Useng, amin. Pak Nasikho, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Pak Nasikho, mudah-mudahan istiqomah. Jadi yutasawwaru, ini fi'il mudhari majhul. Kalau domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Belum bisa menjadi naibul fa'il. Kalau ada isim yang rofa, maka itulah naibul fa'ilnya. Di depan ada bi. Huruf cer, haknya domir mutasil sebagai majrur. Nah, baru inilah naibul fa'ilnya. Ya, maka dibaca ghawa midu. Ghawa midu. Nah, ini ghawa midu itu adalah bentuk jamak ya. Nah, coba boleh dilihat di kamus. Itu kalau di kamus kita lihat kamus Al-Munir ya. Itu bentuk jamak itu ya. Di kamus Al-Munir yang sudah punya kamusnya maka boleh dilihat ya. Nah, ini saya coba tunjukkan. Nah, ini kamusnya. Namanya kamus Al-Munir. Nah, ini ada di sini. Nah, ini J itu simbol ya. Namanya bentuk jamak. Ghawa midu. Nah, ini bentuk jamak. Fi'il madinya boleh lihat kalau cara ngelihat di kamus. Fi'il madinya itu ada di bintang ya. Jadi ketika ada bintangnya maka itulah kata dasarnya. Nah, coba lihat bintangnya ada di sini. Tuh. Jadi ghamudo. Nah, ini ghamudo. Kalau lihat di buku saya itu ngambilnya mujarodnya dari bab ke-6. Tuh. Jadi
Fi'il madi itu nggak mesti fathah semua ya. Nah ini ternyata ain fi'ilnya itu domah. Ghomudo. Nah jadi kalau lihat di kamus untuk kata dasar itu ada bintang. Nah itu berarti itu kata dasarnya ya, asal katanya. Asal kata itu ada yang mengambil dari fi'il madi, ada juga yang mengambil dari masdar. Nah kalau saya lebih nyaman mengambil kata dasar itu dibentuk fi'il madi. Ya, makanya kalau di kamus Al-Munawir ini di sini ada bintangnya. Ya, jadi ini asal katanya ghomudo. Ya, ghomudo. Nah, nanti bentuk jamaknya nah, seperti tadi. Nah, bentuk jamaknya itu aduh bentar nih, mentok. Nah, ini bentuk jamaknya adalah ghawamidu. Nah, ini ada tanda jamak ya, jim itu jamak. Ghawamidu. Ya. Oke. Bentar ini. Waduh. Berat. Nah, kita keluarin lagi ya. Balik lagi ya. Nah, gitu. Nah, mana nih? Kok miring-miring tulisannya? Nah, bentar diberesin dulu. Biar lurus. Nah, tadi saya ulang ya. Jadi, wasani, wawunya atop, asani, mubtada yang dirofakan dengan domah muqaddar. Kemudian di sini dibaca khobarnya al-fatonatu. Al-fatonatu khobar yang dirofakan dengan domah. Allati isi mausul sebagai naat dari lafad al-fatonatu. Begitu ya. Bentar ini. Kayak miring ini. Nah, diberesin dulu. Nah, terima kasih Teh Mimin. Oke. Nah, jadi al-fatonatu khobar yang dirofakan dengan doma. Allati isi mausul sebagai naat dari al-fatonatu. Maka karena yang jadi naat adalah isi mausul, maka membutuhkan silah. Ya. Dan disinilah kalimatnya sebagai silah mausul dari allati. Ya, tadi dibacanya apa? Ini fi'il mudhari majhul yutasawwaru. Ya. Yutasawwaru itu dibacanya ya. Jadi fi'il mudhari majhul. Nah, kemudian biha, binya huruf jar hanya domir mutasil sebagai majrur. Baru di sini dibaca ghawamidu. Nah, ini naibul fa'il yang dirofakan dengan domah wa huwa mudhof ya. Karena tidak pakai al dan tidak pakai tanwin, maka dia bisa menjadi mudhof. Maka depannya dibaca mudhof ilaih. Nah, ini dibaca al-ulumi. Jadi al-ulumi ini adalah mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ya, maka dibaca ulang dari sini. Nah, yutasawwaru biha ghawamidul ulumi sebagai silah mausul dari allati. Nah, begitu ya. Oke, Bu Neni, terima kasih. Ya. Nah, nyambung ya. Oke. Kalau diartikan bagaimana? Nah, ini. Wasani dan yang kedua, al-fatonatu adalah cerdas. Cerdas itu bagaimana sih? Nah, gitu kan? Bu Khotimah, oke. Istiqomah ya Bu ya, alhamdulillah sudah bisa gabung ya. Nah, jadi wasani dan yang kedua adalah al-fatonatu. Fatona, cerdas itu. Cerdas itu yang seperti apa? Nah, gitu kan? Maka di sini muncul sifat daripada cerdas. Maka allati isi mausul tadi sebagai naat. Yang itu yutasawwaru. Ya, yutasawwaru tadi fi'il mudhari majhul. Nah, kalau mengartikan naibul fa'il dulu. Nah, ini. Jadi naibul fa'ilnya adalah ghawamidu. Karena naibul fa'ilnya itu menjadi mudhof, maka disambungkan dulu dengan mudhof ilaihnya. Nah, ulumi itu artinya ilmu. Ya. Jadi
Ghawamidu ini artinya sesuatu yang datar gitu ya. Sesuatu yang datar dari ilmu-ilmu begitu ya. Mampu digambarkan yutasawwaru biha dengan al-fatonatu. Oh, jadi yang dimaksud cerdas di sini adalah sesuatu yang masih samar lah gitu ya. Ghawamidu sesuatu yang masih samar, ilmu-ilmu ya. Jadi sesuatu yang masih samar tentang ilmu mampu gitu ya. Mampu digambarkan yutasawwaru biha dengannya gitu. Jadi mampu digambarkan itu mampu dibayangkan ya. Sehingga sesuatu yang samar itu menjadi jelas. Itulah fatona. Jadi fatona itu yang disebut cerdas itu jadi sesuatu yang samar-samar dari ilmu gitu ya. Mampu digambarkan dengan fatona. Nah, begitu maksudnya. Jadi, oh, mubtada tuh begini nih. Mudahnya mubtada tuh begini nih. Oh, khobar tuh begini. Nah, itu. Dia mampu membayangkan ya. Mampu menggambarkan. Nah, itulah fatona. Ya. Jadi, fatona itu tentang ilmu sesuatu yang masih belum jelas. Ya, itu bahasa, apa namanya, bentuk jamaknya kan ya. Ghawamidu itu. Mampu menggambarkannya, mampu membayangkannya. Oh gitu. Jadi mudah dipahami. Nah itulah yang dimaksud dengan fatona. Yang dimaksud dengan cerdas. Ya, nyambung ya. Coba sampai sini ada yang komen nggak? Ya. Kita sering ngomong seseorang ini cerdas ini orang ya. Dia punya kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang samar menjadi jelas. Orang lain memahaminya nggak kesampaian gitu. Orang yang fatona, orang yang cerdas, dia mudah memperjelas tentang suatu ilmu. Nah itu. Itulah yang disebut cerdas. Oke. Gedang amis. Oh lah, gedang amis. Hadir Pak Ustadz, alhamdulillah. Delitia Store. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau tanya, kalau pintar gimana? Nah, jadi ini cerdas namanya ya. Cerdas. Nah, jadi ini baru definisi cerdas ya. Nah, definisi cerdas itu allati yutasawwaru biha ghawamidul ulumi. Nah, itu. Yang perlu kita pahami. Nah, yang belum jelas jadi jelas. Oke. Oke, boleh. Yang belum jelas menjadi jelas. Iya. Jadi ketika kita memahami satu kalimat lah misalkan ya. Orang lain itu nggak kesampaian gitu, nggak paham. Dia punya kemampuan untuk menggambarkan sesuatu yang masih samar menjadi jelas. Itulah fatona. Ya, oke, baru tahu Pak Ustadz. Ya, itulah fatona ya, gitu. Nyambungan ya. Nah, sekarang pertanyaannya itu begini. Ketika seseorang melihat sesuatu antara yang ada ruh dan ada ruhnya dan tidak itu beda ya, beda ketika melihat seseorang yang sedang makan gitu ya, seseorang sedang makan, orang yang fatona itu lebih dalam melihatnya ya, dia melihat dengan kalimat subhanallah begitu kan ya, sebuah karunia Allah. Begitu makanan masuk ke dalam mulutnya, lalu masuk ke perutnya, diproses di dalam perut, dan dikeluarkan dengan sesuatu yang bentuknya berbeda. Gitu. Nah itu. Jadi orang fatona itu nyampe ke situ ya. Jadi menggambarkan sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sehingga dia mampu mengatakan ma khalaqta hadza batila. Begitu ya. Nah itulah fatonah ya. Nah seseorang akan bisa fatonah. Nah itu kan ya.
Ketika, nah itu di situ yang akan kita urai nanti di Fathur Rabbaninya. Gitu. Kita kadang ngerti tapi tidak bisa merealisasikan di dalam perilakunya. Nah, orang yang fatona, dia mampu menggambarkan sesuatu yang samar menjadi jelas dan mampu untuk merealisasikan di dalam kehidupannya. Ya, subhanallah ya. Jadi, allati yutasawwaru biha ghawamidul ulumi. Ulum. Kenapa tidak ilmi? Nah, begitu kan ya. Kenapa tidak ilmi? Toh artinya sama ilmu. Ini ulum. Jadi berbagai macam ilmu. Ini bentuk jamak ya. Gitu. Jadi apapun yang orang lain menganggapnya sulit, tidak paham, orang yang fatona mampu menggambarkannya dengan jelas. Ya gitu ya. Nah sekarang gimana caranya biar kita itu bisa fatona, kan begitu kan ya. Ya. Jadi jangan melihat sesuatu sebatas yang dilihat. Ya, tidak mampu untuk menggambarkan sesuatu itu menjadi jelas. Ya. Ayo, mulai ada pemahaman yang mudah-mudahan ya. Nah, makanya para nabi itu fatona. Nabi itu cerdas. Fatona ya. Jadi melihat sesuatu itu menjadi hidup. Menjadi hidup. Ya, melihat tanaman menjadi hidup. Ya. Kita hanya melihat satu keindahan, udah titik. Ya. Tidak dilanjutkan kepada kalimat yang akhirnya ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi nanti ujungnya bisa bertafakur. Oke ya. Nah, sekarang kenapa sih seseorang kok bisa cerdas gitu, bisa fatona gitu. Ketika sesuatu datang pada diri kita dan sesuatu itu adalah tidak sesuai yang kita mau. Orang yang fatona dia akan menampilkan keimanannya bahwa sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah bentuk kasih sayangnya Allah. Nah, mampu menggambarkan sesuatu yang samar menjadi jelas sehingga mempertebal keimanannya. Ya. Nyambung ya? Oke, coba kita buktikan dengan Fathur Rabbani. Ya. Buka Fathur Rabbaninya di halaman 105. Nah ini, yang punya Fathur Rabbani boleh dibuka di halaman 105. Uji bisa melihat dari berbagai sudut pandang ya Ustaz. Ya, bisa para mantea Pak, kayak Pak guru kita, subhanallah. Subhanallah. Haji Adnan, assalamualaikum Ustaz. Jelas, terima kasih. Hayaku sepertinya enak kalau punya kitabnya. Insya Allah Pak ya, Hayaku. Mbak Erlina Siti, halaman berapa Pak Ustaz? Halaman 105 ya. Oke. Halaman 105, lihat paling atas ya. Nah, di paling atas. Nah, ini ya kita bahas ini. Bentar saya jepit dulu biar hurufnya tidak goyang-goyang ya. Oke. Nah. Pak Ahmad Nazari Tholib, siap. 105. Oke. Oke. Jadi ini sebuah proses ya. Agar kita itu bisa fatona. Ya. Jadi melihat sesuatu, dia mampu menggambarkan sampai jelas. Tidak hanya fisik, tetapi masuk kepada keimanannya. Sehingga dia mampu mengatakan ma khalaqta hadza batila. Apa yang Allah ciptakan tidak sia-sia. Nah, begitu ya. Oke. Siap ya?
Aprida Sitorus, makolah berapa? Bab berapa? Makolahnya tadi yang dibahas, makolah ke satu, bab ke-8. Ya. Cuman ini kita lagi di referensi Pak Sitorus ya. Ada di Fathur Rabbani. Ya, Mbak Erlina, majelis berapa Pak Ustadz? Nah, boleh kalau halamannya berbeda, majelisnya aja ya. Majelisnya majelis ke-24. Majelis ke-24, nanti cari, maka di sini ada lafad yang ini. Ya, Bu Ratu juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Kemudian siapa ini? Waduh, kelewat nih. Mbak Erlina siap, oke. Pak Dedi, Pak Yai, kita ini yang cerdas moga. Kecerdasannya kita semua kebagian. Oh, Masya Allah. Oke, Yuta. Yuta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Muhdori. Simak aja dulu teman, nanti dulu komennya. Oke, siap Pak. Mas Yanto, Assalamualaikum. Oke ya. Jadi kalau kitabnya berbeda, kita lihat majelisnya. Jadi majelisnya itu 24. Ya. Majelis 24 ini. Nah, ini majelisnya ya. Jadi majelis ke-24. Oke. Teris saja. Oke, Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Pak Haji Mamat. Assalamualaikum. Masya Allah. Pak Haji Mamat, terima kasih banyak kemarin Pak Haji. Mudah-mudahan barokah. Oke. Oke. Oke ya, kita buka. Nah, trik untuk bisa fatonah. Gitu kan. Nah, apa yang diajarkan di Fathur Rabbani? Nah, ini kira-kira bacanya apa ini? Sok komen dulu, saya pengen tahu. Pak Bahrudin, kitabnya belum ada Ustadz. Iya. Masya Allah, Pak Bahrudin sabar dulu ya. Pak Bahrudin kitabnya itu, yang Fathur Rabbani-nya itu adanya yang warna kuning ya Pak ya. Jadi nanti warnanya kuning. Yang warna putihnya saya cari, udah nggak ketemu lagi ya. Insya Allah. Nah itu. Oke, sabar dulu. Pak Muhdori, wafako. Ya, Ustadz, wafako. Oh iya, ayo sok siapa, monggo. Wafako, Pak Asep Munjin. Oke, siapa lagi ini? Kira-kira bacanya apa ini? Oke. Oke, ini bacanya fi'il amar. Ya, dibaca fi'il amar. Ya. Fi'il amar boleh dilihat di buku sorobnya. Di buku sorobnya itu halaman 3. Ya. Nah ini Pak Muhdori. Wafik. Oh Masya Allah. Betul ya. Pak Muhdori. Nah ini kalau lihat di buku saya. Di sini. Itu ada di bab kedua ya. Ini bab kedua adalah fa'ala. Yufa'ilu fi'alun mufa'alatun. Nah, nanti ketemu di fi'il amarnya itu adalah fa'il. Nah, ini fi'il amarnya. Fa'il, gitu ya. Ingat, fa'il, panjang ya, ada alif ya. Oke, nah, itu sudah banyak yang bisa. Kok saya nggak ada suaranya? Oh, bener. Pak Azari, ada suaranya nggak? Coba Pak Azari. Di HP Pak Azari barangkali masalah. Yang lain ada nggak suaranya? Oke, ada. Siap. Oke. Jadi ini fi'il amar ya, fa'il. Oke, Pak Haji Muhammad ada. Oke, Pak Barudin ada. Oke, Pak Malia ada. Oke. Jadi dibaca fa'il. Jadi ini wafik ya. Ketika depannya ada al, maka dihidupkan bacanya dengan kasroh. Jadi wafikil ya. Wafikil, begitu ya. Nah, jadi ini asalnya wafik. Wafik adalah fi'il amar, fa'ilnya anta. Engkau belajar setujulah. Ini gitu kan. Engkau belajar setuju. Wafik itu gitu ya. Engkau belajar cocok, boleh begitu ya. Maka depannya dibaca maf'ul, al-qadaro. Nah, ini al-qadaro. Engkau belajarlah cocok dengan takdir. Al-qadaro itu takdir ya. Kalau dibaca qadaro artinya kadar, ukuran.
Ya, kalau dibaca kudro, jadinya kemampuan. Ya. Jadi yang benar adalah kodaro. Nah, kalau kodaro artinya takdir. Nah, jadi pertama kali yang kita lakukan itu adalah belajar cocok dengan ketetapan Allah. Takdir itu ketetapan Allah ya. Ketetapan Allah itu ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi kita diperintahkan untuk belajar cocok dengan ketetapan Allah. Wa fikil qadaro. Nah, gitu ya. Jadi tadi wafik fiil amar dengan fa'ilnya anta dibaca kasroh untuk memudahkan kiroat. Al-qadaro maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah. Tuh gitu. Ya, kira-kira belajar cocok dengan takdirnya Allah itu mudah apa sulit? Ya. Ketika sesuatu yang menimpa pada diri kita, orang yang fatona, dia akan berpikir langsung ke pusatnya. Kenapa ini terjadi pada diri saya? Nah, gitu ya. Maka ketika sesuatu tidak cocok, belajar cocok. Ini perintahnya. Wa fikil qadaro. Engkau belajar cocoklah terhadap takdir. Nah, ini bacanya apa ini? Coba, saya pengen lihat. Pengen dengar lagi. Ayo, monggo komen dulu. Saya pengen dengar lagi. Bacanya apa dan artinya apa? Yo. Wa illa, oke, MH. Artinya apa? Kalau dibaca wa illa, artinya apa? Monggo. Subhanallah, assalamualaikum. Iya. Pak Muhdori, wa illa. Nah, kalau dibaca wa illa, artinya apa ini? Oh, ayu musrifa kecuali MH. Jika tidak, Bang Man kecuali Lumayung. Assalamualaikum. Iya. Oh, apa ini? Man ya. Man apa? Siapa ini? Kecuali, oke. Gedang amis. Kalau tidak, ya. Intan iya. Angin. Masya Allah. Pak Teguh hanya. Oke. Pak Haji Mukamal. Alhamdulillah. Kalau tidak cocok. Oh gitu ya Pak. Oh, Masya Allah. Pak Muhdori. Kalau tidak. Oke. Pak Lumayung ya. Lumayung angin, oke. Jika tidak, sip. Jadi ini illa di sini asalnya in dan la. Jadi artinya jangan kecuali. Jadi artinya jika tidak. Jadi innya adalah huruf syarat. Wa illa. Jadi innya adalah huruf syarat. La-nya nafi. Ya. Nah, fiil syaratnya tidak disebut. Wa illa dan jika tidak, maksudnya tidak apa? Tidak cocok dengan ketetapan Allah, niscaya. Nah, begitu. Maka ini depannya bacanya jawab syarat. Ya, jadi in huruf syarat, la huruf nafi dengan fiil syarat yang tidak disebut, baru ini adalah jawab syaratnya. Nah, maka ini dibacanya adalah yuksim. Fiil mudhari yang dijazmkan oleh in. Ya, dengan tanda jazmnya sukun, dengan fa'ilnya huwa, ka domir mutasil sebagai maf'ul bi. Jadi yuksim ka adalah jawab syarat. Jadi wa illa dan jika tidak, begitu. Dan jika tidak niscaya yuksim ka. Dia Allah akan menghancurkanmu. Tuh begitu. Jadi kalau kita tidak belajar cocok dengan takdirnya Allah, gitu kan, Allah akan menghancurkannya. Begitu. Jadi kita harus belajar cocok. Dan siapa yang bisa cocok? Nah begitu kan. Pertama adalah fatona. Orang yang fatona dia akan membuat sesuatu yang samar menjadi jelas. Ya, bahwa ini adalah takdir Allah. Takdir Allah itu adalah kendaraan yang Allah kirim. Ingat, di materi lalu, makalah yang lalu itu ada pengertian bahwa manusia itu terbelah menjadi tiga ya. Menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah jasad, akan kembali ke tanah. Bagian yang kedua adalah amal perbuatan yang akan kembali kepada dirinya. Dan bagian yang ketiga adalah ruh,
ruhlah yang akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bisakah ruh kita kembali ke Allah? Tahukah jalannya agar ruh kita kembali ke Allah? Nah, di situ pertanyaannya. Ruh kita bisa kembali kepada Allah kalau kita tahu jalan. Dan jalan menuju Allah, kita tidak tahu. Makanya, rasa kasih sayangnya Allah kepada manusia, kepada kita, Allah kirim takdir. Nah ini, Allah kirim takdir. Takdir itu adalah kendaraan yang Allah kirim. Jadi kendaraan yang Allah kirim harus kita naiki. Cocok atau tidak cocok. Ketika kendaraan itu kita naiki, kita akan sampai kepada Allah. Makanya kalimat berikutnya adalah amshi. Ini dibaca amshi. Ini fi'il amar. Engkau jalanilah. Atau engkau berjalanlah. Boleh begitu. Ma'ahu, ma'az zorof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Jadi amshi fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Engkau berjalanlah ma'ahu. Bersama ketetapan Allah yang tadi. Jadi pertama diajarkan untuk merasa cocok dengan takdirnya Allah. Kemudian berjalanlah bersama ketetapan Allah ala ikhtiyarihi. Alanya huruf jar, ikhtiyari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Ikhtiyari itu apa artinya? Ayo monggo komen lagi dulu. Saya pengen tahu. Ikhtiyari itu apa artinya? Ikhtiyari itu apa artinya? Ayo monggo. Muhdari usaha. Ayo siapa lagi? Usaha Bang Man. Oke. Ayah Ojan usaha. Lumajeng berusaha. Bu Wiwin berusaha. Pak Teguh usaha. Pak Azari ketentuan. Radu apa tadi? Pak Lumayung mengusahakan. Oke. Siapa lagi tadi? Aduh ini udah kecepatan. Mbak Malia juga usaha. Nah ini ada yang tahu. Ikhtiari yang dimaksud di sini bukan ikhtiar bahasa kita. Kalau ikhtiar bahasa kita itu artinya usaha. Tapi ini bahasa Arab. Ikhtiari itu adalah pilihan. Bukan usaha, pilihan. Ya, Ayu Musrifa perubahan. Ya, Asep Munjin pilihan. Oke, ini siapa ini? Omaya Bilbin. Alhamdulillah jadi belajar nahwu sorof lagi. Terima kasih Ustaz, Masya Allah. Ya, lumayung pilihan. Ya, jadi ikhtiari majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Hi-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Engkau berjalanlah bersama ketetapan Allah, bersama takdir Allah tadi, ala ikhtiari atas pilihan Allah. Jadi ikhtiarnya ini diartikan pilihan ya, jangan usaha. Ya, paham ya? Ketika kita merasa cocok dengan takdirnya Allah, berjalanlah bersama ketetapan Allah atas pilihannya. Hidup ini numpang ya, ingat ya. Hidup ini numpang. Kita itu numpang. Jadi tahu dirilah, kita itu orang numpang. Ya. Jadi ketika kita ingin menuju Allah, ruh kita ingin kembali kepada Allah, Allah kirim takdir sebagai kendaraan untuk kita naiki. Cocok tidak cocok harus kita naiki. Sehingga berjalan bersama ketetapan Allah, ya atas pilihan Allah. Begitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan begini kan. Saya sering bilang ya, ketika takdir itu cocok, simpen di muka. Ketika takdir itu tidak cocok, simpen di hati. Itulah sikap orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika menemukan sesuatu yang cocok, dia simpen di muka. Ya, kelihatan syukurnya. Kalau ketemu dengan sesuatu yang tidak cocok, simpen di hati. Sehingga kelihatan sabarnya. Nah, contoh ketika kita mau pergi ke suatu tempat, tidak pakai kendaraan, lalu
ada teman kita lewat dengan motornya. Lalu kita ikut numpang gitu. Mas, aku ikut numpang mas gitu. Akhirnya kata teman kita, ayo silakan. Begitu naik, motor berjalan, nggak cocok dengan kendaraan yang kita tumpangi. Maka sikap kita itu harus wafik. Nih, belajar setuju dengan kendaraan itu. Dan berjalanlah. Kalau kita tidak belajar setuju, akhirnya kita komentar. Apa komentar kita? Ini motor tahun berapa ini? Gitu. Ini sepertinya motor lama ya. Gitu. Nggak enak banget dinaikinya. Ini bannya juga sudah gundul. Ini kayaknya nggak pernah ganti oli ya. Nah, bagaimana sikap yang punya motor? Mendengar kalimat-kalimat kita itu. Telinganya seperti apa? Ada nggak kemungkinan kita diturunkan di tengah jalan? Nah itu. Karena kita komentar sesuatu yang tidak bagus dengan miliknya. Nah semuanya adalah milik Allah. Ketika kita komentar dengan takdir yang Allah kirim, bisa juga kita akan diturunkan di tengah jalan. Makanya, wa in la yuksimka. Jika tidak, ya Allah akan membinasakanmu. Allah akan merusakmu. Itu bisa diturunkan di tengah jalan kita. Ruh kita tidak akan sampai kepada Allah. Orang yang fatona, dia akan bersikap langsung menuju pusatnya. Bahwa takdir itu adalah kendaraan dari Allah. Nah itulah orang fatona ya, dia langsung gitu. Langsung memperjelas suatu perkara, suatu ilmu. Sehingga dia paham. Nah itu, ini salah satu contoh orang yang cerdas atau tidak cerdas ya. Nah ketika menghadapkan takdirnya Allah, dia terima. Dia merasa cocok walaupun tidak cocok aslinya. Karena orang yang beriman itu ketika cocok simpen di mukanya. Kelihatan syukurnya. Ketika tidak cocok dengan kendaraan yang Allah kirim, maka simpen di dalam hatinya. Sehingga yang ada adalah sabar. Ya, jadi ketika tidak cocok, jalani. Amsi ma'ahu ala ikhtiyarihi. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah pilihan Allah. Ya, pilihan Allah. Akhirnya kita berjalan. Bahkan kita mampu memujinya. Wih, mas, motor udah lama kok masih enak ya dinaikinya. Walaupun banyak gundul, tapi kok enak gitu ya dinaikinya. Ini motor kayaknya diurus ini. Kayaknya servisnya juga disiplin ini. Suaranya nyaris tak terdengar. Oh, itu kira-kira yang punya motor, yang kita tumpang itu senang apa tidak senang? Ayo monggo gabung. Gabung. Monggo komentar. Senang gak kira-kira yang punya motor ketika kita memujinya? Nah, gitu kan ya. Jadi ketika takdir Allah itu, oh senang ya, Pak Mohdori. Betul, senang Pak Yai itu, Pak Deddy Rustandi, Pak Azari Tholib, senang. Ya, begitu juga ketika Allah kirim kendaraan kepada kita berupa takdir. Kita tetap memujinya. Ingat, Allah itu bijaksana. Ya, Mbak Erlina senang pastinya. Nah itu, Teh Mimin senang banget. Nah gitu, Pak Supri senang kayak gitu. Gitu Pak Supri ya. Jadi kita pun begitu ketika Allah kirim kendaraan berupa takdir, belajarlah untuk cocok. Maka Allah akan mengantarkan ruh kita nanti sampai ke hadapan Allah. Ya, itu lihat itu di surat apa tuh? Yang Allah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Allahnya senang kedatangan kita. Kitanya pun puas dengan penyambutan Allah. Itu. Jadi siapa dia? Orang yang fatona. Orang yang cerdas dengan memahami ilmu. Ya. Nyambung ya? Nah begitu.
Nah itu, ayo komentar. Ya, maka lanjutannya wa illa, ini sama kayak ini ya. Sama ini. Ini asalnya inla. Jadi inla itu innya huruf syarat, la-nya nafi. Kalau menurut tajwidnya nun mati bertemu dengan la, idgham bila gunah, maka dibaca wa illa. Awas ya, jangan kejebak. Nanti ini diartikan kecuali, nggak masuk. Ya, jadi diartikannya inla. Oke, dari saja. Nyambung ya, alhamdulillah. Oke, nyambung ya. Oke, sip. Nah, begitu. Mudah-mudahan paham ya. Bu Wibin, Masya Allah. Nah, gitu ya. Oke, nyambung ya. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistimewaan yaitu fatonah. Cerdas. Mampu menggambarkan disiplin ilmu yang samar menjadi jelas. Nah, begitu. Oke, Ayu, beberapa ya. Kalau referensinya majelis ke-24 ya. Halamannya 105. Oke, Rahmat ya amin, Mbak Malia amin. Oke. Lanjut ya. Ayo lanjut dulu. Jadi wa illa, dan jika tidak berjalan gitu, dikasih takdir itu malah dia menghindar. Ya, semuanya adalah pilihan Allah dan Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya. Wa illa, dan jika tidak, nah maka ini dibaca jawab syarat. Ya. Cuman ini menurut saya ya, ini sepertinya ya ada kesalahan ketik ini. Ya, jadi wa illa, nah, saya lebih nyaman ketika dibacanya yahurro. Ininya bukan tak ya. Ininya ya. Saya lebih nyaman itu. Jadi dibaca yahurroka. Ya. Jadi yahurro, dibaca yahurro adalah fi'il mudhari yang dijazmkan karena jawab syarat. Begitu. Ya, jadi yahurro fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in, kalau lengkapnya, oleh in dengan tanda jazmnya sukun. Dibaca fathah untuk memudahkan kiroat. Karena ada tasdid dan ada sukun, itu nggak mungkin. Ya, jadi ini hurro, yahurro, begitu kan ya. Ini ada tasdid di sini. Harusnya sukun setelah tasdid. Maksudnya di atas tasdid sukun karena jazm dengan jawab syaratnya. Tapi tidak terjadi antara tasdid dengan sukun bertumpuk, itu nggak terjadi. Maka dibaca fathah untuk memudahkan kiroat. Ya, jadi bacanya yahurro. Nah, jadi yahurro fi'il mudhari yang dijazmkan oleh in dengan tanda jazmnya sukun, dibaca fathah untuk memudahkan kiroat dengan fa'ilnya huwa sebagai jawab syarat, kaknya domir mutasil sebagai maf'ul bi. Nah begitu. Jadi kalau diartikan, niscaya dia Allah akan membakarmu. Nah begitu jadinya ya. Oke, Laili Musfarida. Oke, Mbak Laili, mudah-mudahan istiqomah ya Mbak Laili. Nuril, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, Mbak Nuril, mudah-mudahan istiqomah Mbak Nuril ya. Mbak Erwina Siti, makasih Pak Ustaz telah membuka kebodohan diri dengan ilmu mulia. Masya Allah, Mbak Erwina. Ya, mudah-mudahan Mbak ya sama-sama dibukakan oleh Allah. Ya, gitu. Jadi ini lebih nyaman ya. Lebih nyaman dibaca yahurro. Gitu ya. Oke. Oke ya, jadi ketika kita dikirim takdir oleh Allah, kemudian kita tidak cocok, kemudian kita tidak mau menjalani takdir itu, Allah bakar. Bisa dibakar di dunia dengan kehidupan yang tidak karu-karuan. Bisa juga dibakar di akhirat, masuk ke nerakanya Allah. Nah itu. Ya, makanya di sini perintah berikutnya adalah kun barikan. Nah, kun ini adalah fi'il amar. Ya. Fi'il amar. Engkau jadilah. Nah, berarti pokok kalimatnya itu adalah
engkau jadilah barikan. Nah, ini barikan ini adalah khobar kana, ya, karena kun itu asalnya kana, fi'il madi nakis, ya, maka ini pokok kalimatnya, isim kananya adalah anta. Antanya siapa? Kita. Dari pertama udah ngomongin engkau, wafik engkau setujulah, engkau cocoklah, nah, gitu kan, amsi engkau berjalanlah. Jadi yang dibahas adalah engkau, dan engkaunya ternyata menjadi pokok kalimat di sini, kun. Jadi isim kananya adalah anta. Barikan ini adalah khobar kana. Engkau jadilah barikan, orang yang tunduk. Baina yadaihi. Baina ini zorof. Yadai. Mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua, isim tasniyah. Hilang huruf nun. Nah, ini asalnya yadaini. Ada nunya di sini. Karena nunya adalah pengganti tanwin. Jadi kalau nun pada bentuk jama mudzakkar salim, nun pada bentuk dua, isim tasniyah, itu adalah nunya pengganti tanwin. Ketika dia menjadi mudhof, tidak boleh bertanwin. Maka nunnya dibuang karena nun di situ adalah pengganti tanwin. Jadi baina zorof, yadai, mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua atau isim tasniyah. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Hi-nya domir muttasil sebagai mudhof ilaih. Jadi apa perintahnya? Engkau jadilah barikan, orang yang tunduk. Baina yadaihi ini biasa diartikan di hadapannya. Berarti di hadapan Allah. Oke. Pak Mukhdori, baina zorof apa Ustaz? Baina itu zorof makan. Zorof tempat, Pak. Makan ya. Itu. Jadi engkau jadilah orang yang tunduk di hadapan Allah. Begitu. Apa maksudnya orang yang tunduk di hadapan Allah? Ya, di sini ada pengertiannya ya. Ini panjang ini. Jadi bagaimana cara tunduk kepada Allah itu seperti apa? Bagaimana gitu kan ya. Nah, ternyata kita itu diperintahkan seperti orang yang meninggal dimandikan. Itu namanya barikan ya. Orang yang tunduk. Jadi seperti orang yang meninggal dimandikan. Coba kita lihat. Orang yang meninggal kemudian dimandikan, dia itu nurut. Dikasih air adem ya, air yang dingin gitu. Ya mau dia. Dimandikan pakai air panas juga mau. Setelah selesai dikafani, kain kafannya tidak warna putih. Batik-batik misalnya. Mau dia. Ya. Kemudian disolatkan. Mau dia. Enggak disolatkan pun mau. Itulah barikan. Digambarkan orang yang tunduk itu seperti orang yang meninggal ketika dimandikan. Jadi apa artinya? Kita disebut tunduk kepada Allah ketika apapun yang Allah mau, kita tetap setuju. Itu namanya barikan. Dan apa ujungnya? Ila an yarhamaka. Ini ujungnya. Ila an yarhamaka. Jadi kita tunduk itu sampai kapan? Ilaan. Ila ini huruf jar. An-nya adalah huruf masdariyah. Maka ini disebut lil ghoyah. Ya. Jadi kalau diartikan itu hingga. Hingga itu nyampe. Nyampe. Sama dengan begitu ya. Ilaan. Gitu. Oke, tamis pasrahkah seperti itu Pak Ustadz? Iya. Tunduk itu ya semacam pasrah lah, tapi pasrah punya bahasa lain. Kalau pasrah itu tawakal. Ya. Ini tunduk di hadapan Allah. Ya, gitu. Kalau pasrah itu dari kita ya. Kita menyerahkan sesuatu kepada Allah. Kalau barikan itu kita yang menerima. Gitu.
Jadi kita yang menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, kita tunduk. Gitu. Tadi gambarannya adalah seperti orang yang mati. Orang yang meninggal, kemudian dimandikan. Ya, patuh ya Pak Muhdori, muslimah, Pak Ibu muslimah, patuh. Pak Buseng ikhlas aja. Ya, ikhlas itu beda dengan ridho, Pak. Kalau ikhlas itu sikap orang yang memberi. Itu ikhlas. Kalau ridho, sikap orang yang menerima. Ya, jadi kalau Bapak memberikan sesuatu, ikhlas. Tapi kalau Bapak menerima sesuatu, ridho. Jelas ya? Pak Supri nurut. Ya, nurut Pak Supri. Nah gitu. Pak Muhdori, bahasa gampangnya nurut. Ya, Pak Muhdori. Diapain aja ngikut. Nah itu Pak Muhdori. Jadi kalau barikan itu menerima, jadi ridho. Kalau memberi, ikhlas. Salat kita kepada Allah, ridho apa ikhlas? Ayo, monggo komen. Ketika kita salat, beribadah kepada Allah, ridho apa ikhlas? Yuk, komen dulu biar nggak ngantuk. Ikhlas, ikhlas betul, ikhlas. Pak Teguh, ikhlas. Pedonism ikhlas, MH ikhlas, ikhlas. Mbak Ella Badri ikhlas, Mbak Ella, iya Mbak Ella ikhlas, ikhlas Pak Yusuf Uji ikhlas, Siti ikhlas, Ayu Musrifah ikhlas, Bu Wiwin ikhlas, Pak Muhdari ridho. Nah ini kalau ridho itu ketika Allah memberi harus ridho. Cocok nggak cocok harus ridho. Tapi kalau ikhlas sikap kita memberi. Kalau kita sholat itu berarti memberi ketaatan. Memberi ketaatan ya. Gitu. Tapi kalau Allah menimpakan, nah itu misalkan menimpakan penyakit. Ridho. Ya, sikap kita adalah sikap orang yang menerima. Nah, Mbak Erlina Siti ikhlas Pak Ustadz. Bu Mesaro ridho. Ya gitu Pak Azhari ya. Paham ya? Nah, kalau barikan itu, dia tunduk. Berarti apapun yang Allah perintahkan, apapun yang Allah larang, barikan. Ya, tunduk baina yadaihi di hadapan Allah. Sampai kapan ila an yarhamaka? Gitu ya. Mbak Intan iya ikhlas lillahi. Nah, betul gitu. Ya, Pak Ahmad Haidar berikan sama taklid, ya, berikan sama taklid. Ya, Pak Tab, alhamdulillah saya baru tahu bedanya ikhlas dengan ridho. Itu Pak Tab, ya. Jadi harus tegas kita, ridho itu sikap menerima. Nah, jadi ketika Allah memberikan perintah kepada kita, terus kita menjalankannya, itu harus ikhlas. Ketika Allah menurunkan penyakit kepada kita sehingga kita sakit, kita harus ridho. Ya begitu ya, harus ridho. Nah, barikan itu tunduk. Ya, jadi tunduk itu Allah beri gitu kan. Allah beri perintah, Allah beri larangan, barikan baina yadai. Sampai kapan ila an yarhamaka? Sampai an. Ila itu huruf jar. Kalau huruf jar itu harus masuknya ke fiil. Ke fiil, ke isim. Nah ini fiil yarhama. Makanya masuklah an masdariyah. Agar ilahnya bisa masuk ke isim. Karena an masdariyah itu dia mentakwil fiil menjadi isim. Ya, jadi ilah huruf jar, an huruf masdariyah, yarhama fiil mudhari yang dinasabkan oleh an. Dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa. Sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang jar sebagai majrur dari ilah. Kaknya domir mutasil kalau nempel ke fiil dia menjadi maf'ul bih. Jadi sampai kapan? Ila an yarhamaka, sampai Allah menyayangimu. Nah begitu. Sampai Allah menyayangimu. Apa artinya? Teruslah kita tunduk. Nanti Allah akan menyayangimu. Dan satu lagi,
Nah, ini wawunya atop. Maka ini dibacanya maktuf dari matuf alainya yarhama. Ya, berarti seakan-akan ada an. Ya. Jadi dibaca yardufa. Jadi yardufa fi'il mudhari yang dinasabkan karena sebagai maktuf dari matuf alainya yarhama. Jadi sama seperti ada an. Dengan fa'ilnya huwa. Ya. Kaknya domir mutasil, kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih. Ya. Dan Allah menuntunmu. Nah ini. Dan Allah menuntunmu. Oke, nyerah yai. Ya. Dan Allah menuntunmu. Nah, saya bertanya lagi. Kalau menuntun itu dari depan, dari samping, apa dari belakang? Ayo, monggo, komentar lagi. Dan Allah menuntunmu. Dan Allah menuntunmu. Nah, kalau menuntun itu dari depan, dari belakang, dari depan Useng ya, dari depan Pak Azhari, dari samping Ayu, oke, apa lagi nih? Pedonism dari samping Pak Supri, Bu Wiwin dari depan, oke, Bu Ratu dari depan, Pak Teguh dari belakang, Bu Mai dari depan. Ya, Uji dari samping, Bu Malia dari samping, oke, Muslimah dari depan, Pitek dari belakang, Pak Teguh. Oke, Pak Teguh ini dari belakang, Pak Yudis dari depan. Mama Yudis ya, ternyata ada juga. Bu Mimi dari samping. Ayo. Teh Mimin dari mana? Teh Mimin, ayo. Teh. Time Insper ikut yang banyak aja, Masya Allah. Tapi yang benar, Masya Allah. Ya. Kemudian S. Irojul. Khalfahu ya. Itu sudah ada yang ngasih tahu. Mbak Oji kalau dari belakang dorong. Time Insper itu sudah ada yang ngasih tahu ya. Coba lihat kalimatnya, Pak. Ini khalfa. Khalfa itu artinya belakang. Ya. Khalfahu. Khalfa ini belakang ini ya. Bahwa mudhof hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih ya. Kalau dari samping gandeng. Ajib ini kalau malam dari belakang, kalau siang dari depan. Apa ini ajib ini? Gimana nih maksudnya? Ya. Nah, gitu ya. Jadi ternyata dari belakang. Dan dia Allah menuntunmu dari belakangnya. Coba perhatikan. Kita sering dengar ya bahwa ada misalkan ini ada pencalonan kepala desa gitu. Dia nggak mampu. Kan kepala desa harus modalnya gede kan ya. Dia tidak punya kemampuan. Tapi ada orang-orang belakangnya yang memperkuat. Udah kamu maju, aku ada di belakangmu. Itu namanya menuntun. Jadi orang yang di belakang lebih kuat. Lebih hebat. Kalau menuntun dari samping, itu artinya sama antara yang dituntun dengan yang menuntun. Kemampuannya sama, tidak. Orang yang menuntun itu kemampuannya lebih segala-galanya dari yang dituntun. Gitu. Kalau dari depan diseret, ditarik gitu. Ya. Jadi yang disebut menuntun itu dari belakang, khalfa. Ketika Allah yang ada di belakangnya, siapa yang berani? Siapa yang bisa menundukkannya? Siapa yang mampu menggulingkannya? Karena Allah di belakangnya. Itu wajar dufaka. Jadi orang yang tunduk kepada Allah, dia akan menjadi kuat. Kun barikan baina yadaihi ila an yarhamaka. Allah akan menyayangimu dan Allah akan menuntunmu dari belakang. Kuat kita ketika di belakang kita adalah Allah. Apa yang dimaksud? Ya, kalau bahasa kitanya itu backingnya, ya, bodyguardnya ya ini siapa nih? Deltia Store, iya. Oke, Pak Cik tadi ada ya kelihatan Pak Cik, terima kasih. Jadi salah ya gitu. Bu Mae Saroy ya, salah ya itu apa ya? Bu Mae itu.
Ya, Useng kebiasaannya dari depan ternyata salah. Tak gitu. Ya Pak Useng ya. Itu. Kalau Allah yang di belakang kita, siapa yang akan mengalahkannya?